Shalom, selamat pagi semua keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang di Fast 21, doa puasa selama 21 hari. Saya percaya akan ada terobosan besar, mujizat ajaib dan perubahan yang luar biasa di hidup kita melalui doa puasa selama 21 hari ini. Apabila saudara punya pokok-pokok doa, silakan ketik di live chat di bawah ini atau saudara bisa kirim di nomor WhatsApp gereja yang ada di bawah ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap dan standby berdoa bagi saudara dan saya percaya ada mujizat Tuhan di dalamnya. Sebab itu saudaraku, mari siapkan hati saudara. Mari kita menyembah Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, alami lawatan Tuhan lewat penyembahan hadiratnya yang nyata, dan saya percaya saudara pun akan dikuatkan oleh firman Tuhan lewat Fast 21 ini. Tuhan berkati kita semua. Bapa, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, yang begitu nyata kami rasakan Bapa. Kami tahu hanya Kaulah perlindungan kami, hanya Kaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan,
puji namamu Tuhan, kami tinggikan. Haleluya, kami serahkan hidup kami serahkan seluruh hidup kami sembahkan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Shalom saudara, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini adalah hari kedua dari rangkaian Fast 21 seri Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati firman hari ini, pagi ini Tuhan. Beri kami telinga seorang murid, biar apa yang kami dengar hari ini Tuhan, itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, firman Tuhan di hari kedua puasa kita hari ini adalah dalam Mazmur 23 ayat 1b yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, Mazmur pasal 23 ini ditulis oleh Daud ketika Daud berada dalam situasi yang sulit, di mana Daud dikejar-kejar oleh Saul, tetapi dalam keadaan terhimpit itulah Daud secara pribadi mengalami Tuhan sebagai gembalanya. Daud mengalami pertolongan Tuhan, Daud mengalami pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya. Sejak Daud remaja, ketika dia menjadi penggembala domba yang setiap hari menggembalakan kambing domba kepunyaan ayahnya, Daud tidak pernah takut sekalipun Daud anak bungsu dan usianya masih sangat muda. Daud akan melindungi domba-dombanya dari serangan binatang buas. Daud akan bertarung dengan binatang buas itu sampai binatang buas itu mati. Karena Daud percaya Tuhan akan melindunginya. Dia tidak takut seperti Daud melindungi domba-dombanya. Demikian pula Tuhan yang ia percaya akan melepaskan Daud dari cakar singa dan cakar beruang. Walaupun Daud telah diurapi menjadi raja, namun Daud pernah mengalami masa pelarian selama 15 tahun. Bukan waktu yang singkat bagi Daud ketika dia harus berpindah-pindah tempat persembunyian, tetapi Tuhan selalu menuntunnya ke tempat persembunyian yang aman bagi jiwanya. Ketika Daud merasa takut karena dia tahu Saul mau membunuhnya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Daud ketika itu pada waktu dia berada di dalam Gua Adulam, dia bertemu dengan orang-orang yang sakit hati dan terluka, orang-orang yang berhutang, dan ada sekitar 400 orang mengikuti Daud. Dan Daud harus menjadi pemimpin mereka di Gua Adulam tersebut. Di saat itulah Daud merasakan pemeliharaan Tuhan. Daud tidak merasa sendiri. Dia tidak berjalan sendiri karena banyak orang bersama-sama dengan dia. Dan Tuhan selalu memberikan Daud kemenangan dalam setiap peperangan. Dan setiap hari Tuhan memelihara mereka. Tuhan mengirimkan orang-orang yang memberikan mereka makan sehingga mereka tidak kelaparan. Saudara, dari kisah kehidupan Daud
yang kita pelajari hari ini, Daud tidak pernah merasa kekurangan karena Daud menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hal ini mengandung arti ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, maka ada berkat yang Tuhan janjikan, yaitu bahwa kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan kekurangan dalam dua hal, yaitu kita tidak akan kekurangan secara rohani dan kita tidak akan kekurangan secara jasmani. Hal yang pertama, tidak akan kekurangan secara rohani. Hal ini berarti kerohanian kita cukup. Saudara, sejak kecil Daud pandai bermain kecapi. Daud suka memuji-muji Tuhan dan bernyanyi. Daud senang bermazmur dan menyembah Tuhan. Daud memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dalam doa dan firman-Nya, percayalah saudara, engkau tidak akan kekurangan secara rohani. Hari demi hari, Tuhan memenuhi kehidupan saudara dengan damai sejahtera. Saudara, pandemi COVID-19 yang terjadi hari ini terkadang mengharuskan kita untuk tidak ke gereja karena gedung gereja ditutup sementara. Dan kita harus beribadah sendiri di rumah. Kita terpisah dengan saudara-saudara rohani kita. Kita bergumul sendiri di saat kita harus mengalami sakit. Dan orang-orang sulit mendapatkan izin untuk menjenguk kita. Saudaraku, semua keadaan sulit yang kita alami bisa saja melemahkan iman percaya kita. Sebab itu, saudaraku, jadikanlah Tuhan sebagai gembalamu. Berdoalah setiap saat dan milikilah persekutuan dengan Tuhan. Penuhi hidup saudara dengan firman-Nya setiap hari, sehingga saudara dapat mengenal suara gembalamu. Dan engkau tidak akan kekurangan secara rohani. Sekalipun engkau harus melewati pergumulanmu sendiri, harus beribadah sendiri, terpisah sementara dengan komunitas rohanimu, Tuhan tetap memenuhi saudara dengan kasih-Nya. Sehingga saudara tidak kekurangan sukacita, tidak kekurangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Yang kedua yaitu tidak kekurangan secara jasmani. Hal ini berarti Tuhan menginginkan supaya kita memiliki hidup yang sehat dan diberkati Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, Dia akan mencukupkan semua kebutuhan kita. Bangsa Israel selama berjalan di padang gurun mengalami kecukupan dari Tuhan. Setiap hari Tuhan memelihara mereka. Ada burung puyuh dan roti mana dari surga yang Tuhan berikan untuk mereka makan supaya mereka tidak kelaparan. Demikian halnya Tuhan mau supaya apa yang saudara kerjakan hari ini diberkati melimpah. Ketika Allah memberkati saudara dengan kelimpahan, Tuhan pun mau supaya saudara dapat membantu orang lain yang kekurangan. Saudara, Bapa di surga tidak mau kita mengalami kesusahan dalam hidup ini. Tuhan mau kehidupan kita tidak kekurangan baik secara rohani maupun secara jasmani. Padang gurun apa yang saudara alami hari ini? Ingatlah bahwa kita memiliki seorang gembala yang baik, gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya. Dia akan memelihara kita, menyediakan segala yang kita perlukan. Kita tidak akan kekurangan karena Dia akan menuntun kita ke air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau. Haleluya. Pagi hari ini saudara, saya mengencourage saudara, mari jadikan Tuhan sebagai gembalamu. Kenallah Dia secara pribadi lewat doa dan firman-Nya. Dan peganglah janjinya bahwa Dia mengasihi saudara dan engkau takkan kekurangan apapun juga. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, saat ini kita akan berdoa syafaat untuk pokok-pokok doa kita hari ini.
Dan bagi saudara di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, mungkin saudara mempunyai pergumulan hari ini, saudara ingin didoakan, mungkin engkau dalam keadaan lemah tubuh, atau ada pokok-pokok saudara, ada kerinduan yang ingin saudara sampaikan. Di sini kami ada hamba-hamba Tuhan, mari silakan ketik di kolom chat untuk setiap pergumulan, setiap kerinduan, harapan doa-doa saudara, dan kami siap menopang saudara di dalam doa. Mari saudara silakan ketik, dan hamba-hamba Tuhan telah menunggu, telah siap untuk mendoakan setiap saudara. Baik saudara, mari siapkan hati kita. Kita akan berdoa saat ini. Mari kita berdoa. Syaralaba yaralaba ralaba yaralaba ralaba. Sikaralaba yaralaba 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 ralaba ralaba. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami mempunyai seorang gembala yang baik, gembala yang selalu menuntun kehidupan kami Tuhan, gembala yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, gembala yang selalu mencukupkan semua kebutuhan kami, yang tahu ke arah mana kami harus berjalan, seorang gembala yang baik, yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau gembala kami yang agung, dan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau. Saat ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua pokok-pokok doa jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami menopang Tuhan untuk semua jemaat HCC Palu dan HCC Luwuk Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, untuk pekerjaan mereka, untuk bisnis usaha mereka Tuhan. Engkau memberkati mereka hari-hari ini Tuhan, di tengah-tengah situasi Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami butuh kekuatan Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami butuh sukacita Tuhan, supaya hidup kami senantiasa Tuhan bersuka cita setiap hari. Kami perlu damai sejahtera Tuhan, supaya setiap kehidupan kami, apa yang kami lakukan Tuhan, dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami minta sukacita, damai sejahtera Tuhan, kekuatan itu turun dalam kehidupan kami Tuhan, mengalir bagi kehidupan kami Tuhan, supaya kami tidak takut Tuhan. Kami tidak takut dengan pemberitaan-pemberitaan yang beredar di luar yang melemahkan iman kami. Kami tidak takut dengan semua situasi yang kami lihat setiap hari Tuhan, yang melemahkan iman kami Tuhan. Tapi kami mau kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan, untuk ibadah HCC Palu dan HCC Luwuk Tuhan, untuk setiap ibadah online Tuhan. Kami berdoa Engkau jamah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengarkan Tuhan ibadah online ini Tuhan, mereka boleh diberkati Tuhan, mereka boleh mempunyai kekuatan, pengharapan di dalam Tuhan. Begitupun juga ibadah-ibadah kami yang akan kami laksanakan Tuhan secara onsite Tuhan. Engkau berkati, Engkau jamah Tuhan, biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemulihan dan kebangkitan Tuhan ekonomi di negara kami Tuhan, karena situasi COVID-19 ini Tuhan yang menyerang roda perekonomian dan pemerintahan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau menumbuhkan kembali sektor-sektor ekonomi, pertanian Tuhan, sektor-sektor perkebunan, sektor-sektor kehutanan, sektor perekonomian, perdagangan, perikanan Tuhan. Engkau tumbuhkan kembali Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar roda perekonomian bisa berputar, berjalan Tuhan dengan baik Tuhan. Engkau berkati Tuhan, berkati pemerintah bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin di daerah-daerah Tuhan, setiap Bapak Gubernur, berikan mereka hikmat Tuhan, biar mereka boleh mengelola setiap keuangan daerah dengan baik Tuhan. Biar boleh Tuhan ada kesejahteraan untuk setiap masyarakat di daerah-daerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan seluruh pemimpin bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan kami pun berdoa Tuhan,
untuk setiap pokok doa Tuhan yang boleh disampaikan jemaat-Mu Tuhan secara online Tuhan saat ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan, mungkin ada mereka yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka Bapa. Mereka kekurangan Tuhan, Engkau cukupkan kebutuhan mereka Bapa. Bahkan mereka menghadapi situasi yang sulit, mereka sulit mengambil keputusan Tuhan. Engkau berikan hikmat bagi mereka, bukakan setiap pintu kesempatan yang baru bagi mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan Tuhan. Engkau jamah, Engkau berkati mereka Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, biar seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami pegang firman-Mu, Engkau gembala kami yang baik. Kami takkan kekurangan apapun juga. Perlindungan kuasa-Mu, kekuatan bahkan kesehatan melimpah bagi kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan kami memulai hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah kekuatan yang memberikan segala kecukupan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.